Pasca berkoar dengan lantang menuding bahwa Pratiwi Novianti alias Novi mengkonsumsi narkoba, tim pengacara Agus Salim, Raden Dadan Mariana mendadak meminta maaf kepada Novi. Usai Novi menunjukkan bukti hasil tes urin hingga tes rambut yang menyatakan bahwa ia negatif mengkonsumsi narkoba, nyali tim pengacara Agus Salim seolah seketika menciut. Bahkan tidak hanya meminta maaf, ia juga menyatakan bahwa ia ingin juga bertabayun dengan Novi. Untuk mengetahui terkait fakta-fakta itu semua, maka inilah 5 fakta RD Law minta maaf usai hasil tes urin dan rambut Novi terungkap, versi Cumi Top 5. Tim kuasa hukum Agus Salim, Raden Dadan Mariana, beberapa waktu lalu melayangkan tudingan dengan menyatakan bahwa Novi adalah seorang pemakai narkoba. Bahkan, ia gegabah mengaku memiliki bukti-bukti atas tudingan yang ia layangkan tersebut dan akan berkoordinasi kepada BNN untuk melakukan cek urin terhadap Novi. Lantas, seperti apa tudingan tim pengacara Agus Salim dan seperti apa pandangan tim pengacara pembela Novi? Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Ya, saya tidak perlu menyinggung persoalan rekan-rekan sebelah, tapi kami menyatakan bahwa ada sikap perlawanan yang kami akan lakukan juga terhadap para advokat yang kami duga telah melanggarkan kode etik profesi dalam menjalankan profesinya dalam ruang publik, yang mengabaikan asas praduga tidak bersalah dan lebih cenderung menyerang pribadi personal Novi dalam hal ini sebagai aktivis sosial, aktivis kemanusiaan. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum Agus Salim, Raden Dadan Mariana, gegabah menyatakan bahwa ia akan berhenti menjadi lawyer jika ia tidak berhasil memenjarakan Novi. Lantas, seberapa yakin tim pengacara Agus Salim dapat menjerat Novi? Dan bagaimana jika nantinya ia tidak berhasil memenjarakan Novi? Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar, berarti RDLO punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya. Ya. Saya punya banyak barang bukti untuk membawa Novi ke ranah yuridis. Jangan semua orang terhipnotis dengan kecantikan Novi, ya. Jangan semua orang terhipnotis dengan hebatnya Novi, santunnya Novi segala macam. RDLO akan buktikan di pengadilan nanti, ya. Ini udah banyak laporan. Saya percaya diri sekali, ya. Hati-hati dengan netizen yang selama ini tergiring, ya. Kalau seandainya lagi berbalik fakta, dibalik kecantikannya, patut diduga bahwa Novi seorang penjahat kemanusiaan. Tanpa berkoar-koar terlebih dulu untuk membuktikan tudingan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Agus Salim terkait pemakaian narkoba, Novi langsung menunjukkan bukti nyata, yakni hasil tes urin yang menyatakan jika Novi negatif mengkonsumsi narkoba, serta tes rambut yang masih ditunggu hasilnya. Lantas, seperti apa bentuk pembuktian Novi atas tudingan yang dilayangkan tim kuasa hukum Agus Salim? Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024, saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Nah, oke, jadi ini adalah pengecekan tanggal 25 Oktober 2024 ya. Ini nominalnya, bayar pakai pribadi. Nah, ini hasilnya guys ya. Ini hasilnya negatif. Ini baru kemarin loh ya, negatif. Kita cek urin tentang katanya saya difitnah terkait memakai narkoboy katanya gitu. Nah, ini ada tahun-tahun yang sebelumnya juga guys. Nah, tuh 2020 tuh terakhir saya di Sriwijaya. Nah, ini ada buktinya semua nih, lengkap guys. Ya, tuh lengkap semua. Tuh 2019, 2018 nih ada semua lengkap. Ya, ini bukti-buktinya semua.
Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 Oktober 2024. Saya sudah melakukan tes. Ini rambut saya sudah diambil 2 kali. Jadi nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Bismillah, terima kasih. Oke, berarti ini udah ya, Kak? Udah. Usai Novi memberikan bukti hasil tes urin hingga tes rambut untuk membuktikan tudingan yang dilayangkan terkait konsumsi narkoba, tim pengacara Agus Salim, Raden Dadan Mariana secara mendadak meminta maaf terhadap Novi jika pernyataannya telah menyinggung Novi. Lantas, seperti apa permintaan maaf tim pengacara Agus Salim? Dan seperti apa pihak Novi merespon hal tersebut? Pesan buat Teh Novi yang kemarin sempat memanas dengan saya secara pribadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung. Tapi dalam konteks hukum hari ini mohon maaf, kami sudah melakukan pelaporan kepada pihak Polda Jabar dengan bukti laporan nomor 6484. Nah, di situ saya menyampaikan laporan kami kepada pihak yang berwajib sampai sebagai landasan konstitusional bahwa kami pun juga punya hak di situ ya, dan sudah ada surat laporannya. Nah, makanya untuk Teh Novi seandainya masih berkenan untuk bertemu kami silakan ya. Saya RD Law dengan kawan-kawan masih terbuka lebar untuk kita menyelesaikan ini secara tabayun, secara baik ya. Laporan polisi itu belum tentu Anda bersalah. Kita sepakat aja lah gitu, proses hukum, proses pengobatan gitu, kita profesional aja gitu kan, bahwa haknya Mas Agus untuk melaporkan sebagai warga negara itu kalau memang merasa dirugikan silakan aja berjalan gitu. Tapi untuk pengobatan tolong juga ya Mas Agus tolong diperhatikan, jadi kuasa hukum agar tidak melebar dari kuasanya gitu ya. Kuasanya itu kan hanya untuk proses hukum, bukan mengintervensi proses pengobatan lah menurut kita gitu. Jadi tolong dipisahkan, tolong diperhatikan kepentingan terbaik Mas Agus untuk sembuh gitu. Jadi apapun yang dituduhkan itu kan berlaku asas siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan ya Om ya. Jadi kalau pihak Teh Novi siap untuk memberikan klarifikasi aja, sudah siap gitu kan, karena semua bukti-bukti, petunjuk-petunjuk itu cukup terang dan jelas gitu ya. Jadi hanya kekecewaan aja yang mungkin cukup besar gitu ya. Tim pengacara Agus Salim, Raden Dadan Mariana menyatakan bahwa setelah ia mengungkapkan permintaan maafnya terhadap Novi, ia sebenarnya juga ingin bertabayun atau menyelesaikan kisruh uang donasi Agus Salim dengan Novi secara baik-baik. Namun ia menyatakan bahwa tidak ada jawaban dari pihak Novi yang ia anggap sebagai sinyal bahwa Novi tidak menyambut itikat baiknya. Lantas, seperti apa itikat yang dilakukan pihak Agus Salim terhadap Novi? Dan seperti apa respon Novi terkait hal tersebut? Terus yang selanjutnya saya juga kemarin meminta maaf kepada Mbak Novi secara pribadi, tapi kalau memang secara tim pembela Agus ternyata terbukti pelaporan itu kita laporkan kepada pihak yang berwajib terkait pasal 369. Nah, yang saya mau tegaskan di sini adalah ketika seseorang melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan yang berdampak orang itu tersinggung, nggak ada salahnya kok. Kita meminta maaf, nggak ada salahnya. Itu pun menjadi pertimbangan hukum, pertimbangan etika sosial di kemudian hari. Kalau salah ya minta maaf. Saya minta maaf kalau memang tersinggung. Dari kemarin saya 3 kali berturut-turut saya menghimbau untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Akhirnya berbalas dengan klarifikasi, berbalas dengan beberapa retorika yang disampaikan ke kami. Ya kami juga tidak perlu memaksa lagi. Kalau aku pribadi sih dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya
sesuai dengan rencana tindakan awal. Mau saya dilaporkan pasal apapun saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya.